Ini udah mulai masuk masa remaja. Nah, anak-anak remaja ini kan akan mulai mencoba-coba segala sesuatu yang baru nih. Apalagi pergaulan zaman sekarang kan kadang-kadang kalau salah bergaul. Iya, aduh, itu aku belum siap lagi Bun, kayak gitu-gitu. Gimana ya, caranya gimana ya biar anak-anak bisa tetap asik juga sama kita, tetap terbuka sama kita, tapi ya nggak keluar jalur gitu. Ya harus diingetin terus sih. Makanya kalau aku dengar cerita dari teman-teman tuh kayak, aduh aku masih deg-degan terus. Ya tiap hari berdoa sih gitu. Supaya dijagain. Supaya dijagain Allah. Itu, mau nggak mau gitu ya. Iya bener. Nah, anak-anak ini lebih terbuka ke bapaknya atau ibunya? Terus papanya kan bisa mancing ngomong-ngomongnya gitu supaya jadi dia cerita semuanya. Kayaknya aku nggak jago untuk... Oh, berarti tugas bapaknya dong itu ya? Bapaknya sih. Mamanya cuma tinggal dengerin sama nasehatin. Itu yang bikin dia nggak mau terbuka ya mamanya tuh. Iya Bun, makanya aku tuh ngerasa aduh nyes banget gitu. Anak aku lebih deket sama orang lain gitu. Kayaknya mungkin karena waktu itu aku lagi syuting lama banget sih, sinetron gitu. Berapa bulan? 10 bulan deh kayaknya. 10 bulan. Apa kabar Maya Estianti 7 tahun? Lama, say. Nggak kebayang sih Bun. Itu aja lama aja kayak, aduh udah sedih banget gitu. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya ALU TV. Artis yang berikut menjadi bintang tamuku. Aku pernah ke rumahnya gede banget, ya, suaminya ganteng juga, dan anaknya 2 cowok-cowok. Udah mau mendekati masa remaja nih, Dia kemarin viral banget karena wajahnya terlihat awet muda di acara reuni SMA. Titik Kamal. Hai Bunda cantik. Ketemu lagi, Say. Thank you so much sudah mampir ke rumah Pejaten. Terima kasih loh Bun, seneng banget. Ini sekarang temanya hari ini adalah tema tentang ibu. Ibu. Anak lo kan cowok, anak gua cowok. Mirip-mirip nih Bun, cowok-cowok. Ya, anak lo, kalau anak gua udah mau masuk masa menikah kan? Iya. Anak lo mau masuk masa remaja nih. Preteen. Ya kan? Preteen. Preteen itu berarti umur berapa ya? Sekarang 7 sama 11. Tapi udah mau berarti 8 sama 12. Bentar 8, lagi 12. November ini Preteen itu di umur berapa sih ininya? 13 nggak sih? Kalau maksudnya kalau udah teenager kan 13 ke atas ya. Nah, berarti sekarang preteen 10 sampai 12 kali ya? Ntar lagi akil balik. Nah, itu tuh deg-degan deh. Akil balik tuh. Bun, tapi masih ini nggak Bun? Apa namanya? Suka nanya-nanya nggak anaknya tuh berarti? Apa udah mulai diem-diem nggak? Kalau udah 11 tahun ke atas. Udah mulai 13 tahun ke atas, udah mulai asik dengan dunia sendiri kan? Kayak ditanya-tanya. Udah kayak yang jawabnya sekena yang mereka aja. Seadanya aja gitu loh. Iya sih. Udah kayak punya dunia sendiri. Nah tuh udah mulai tuh. Udah mulai ya? Itu anak yang pertama. Anak pertama, yang kedua kan masih kecil. Yang kedua masih kecil. Tapi kadang ikut-ikutan. Tapi kan, ini kan masuk 12 tahun nih ya? Iya. Ada yang udah malas dipeluk-peluk sama lo gak? Enggak, masih pelukan terus kadang masih pengen tidur bareng terus. Yang gede juga? Iya, makanya nggak boleh ya Bun? Nggak apa-apa. Oh, nggak bagus. Apa-apa. Kan ada yang tiba-tiba yang kayak nggak mau agak risih gitu kan? Bawaannya pengen tidur bareng-bareng terus gitu. Tapi papahnya juga kadang nggak tegaan gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa lah gitu, nggak apa-apa lah gitu. Iya sih, cuma jadinya kapan mandirinya gitu. Nggak apa-apa ya Bun? Nggak apa-apa. Ya nikmatin aja mau dipeluk. Iya kayak sih. gua sama anak gua Al, kalau meluk kan kayak Iya Al juga sih. meluk ya kayak pakai hati Tenang. gitu. Aku juga pelukannya ya setiap saat sih lagi nonton peluk gitu, kayak beberapa menit sekali deh, 3 sejam sekali peluk gitu. Oh gitu ya. Yang gede masih juga? Gede sama kecil, misalnya Juna, udah tahu tuh otomatis peluk, nyamperin gitu. Oh gitu? Dia lagi main PS, lagi apa. Kalau udah dipanggil, datang berarti udah tahu dipanggil minta peluk mamanya. Mau ngecharge dulu? Gitu kan? Ngecharge energi. Ngecharge energi. Tapi emang kan kadang-kadang kan kalau anak tuh kan dengan nggak perlu banyak ngomong, dengan peluk aja cuma beberapa detik, itu kan kayak ngecharge energinya. Either ibunya, bapaknya, atau anaknya itu sendiri kan. Dapat kayak bahasa cinta lah ya. Bener-bener Bun. Kalau anak lagi sekolah kucing. Bun ada kucing juga nggak sih? Aku ada anjing tapi di luar. Oh, aku buat kucing. jagain pekarangan. Kan gue tinggalnya di jalan raya ya. Iya sih. Kalau nggak ada anjing, kalau zaman dulu kan kalau nggak ada anjing, gue nggak bakal tahu ada tamu atau nggak.
Karena ngomongin dari depan kan gitu. Jadi dengernya dari situ ya. Iya, dulu. Kalau sekarang udah ada satpamnya. Iya. Kan dulu kan gue janda sendirian. Butuh penjaga yang gonggongin tamu kalau nakal-nakal kan. Galak nggak anjingnya? Dulu galak, sekarang udah tua, udah rabun, udah tua, udah opa-opa. Ya. Jadi udah di luar udah kasihan gitu. Kasihan. Nah, oke. Ini udah mulai masuk masa remaja. Nah, anak-anak remaja ini kan akan mulai mencoba-coba segala sesuatu yang baru nih. Apalagi pergaulan zaman sekarang kan kadang-kadang kalau salah bergaul bisa jadi jatuhnya ke drugs atau misalnya jatuhnya ntar tiba-tiba kalau nggak ada pelajaran seks yang benar jadinya hamil di luar nikah ya kan. Atau misalnya lagi tiba-tiba anaknya ngebut ya kan. Atau misalnya tiba-tiba pulang-pulang ngabarin kecelakaan ya kan. Apalagi tuh ya, kenakalan anak remaja apa tuh? Nggak naik kelas ya kan? Males belajar gitu ya kan? Iya, aduh itu aku belum siap lagi Bun kayak gitu-gitu. Gimana ya caranya, gimana ya biar anak-anak bisa tetap asik juga sama kita, tetap terbuka sama kita, tapi ya nggak keluar jalur gitu. Ya harus diingetin terus sih. Iya Ingat sih. ya. Aku tuh selalu ngasih tahu sih Bun ke anak-anak aku, kan kadang suka ada berita tuh Bun kayak dikasih surprise sama temennya disuruh loncat kemana gitu kan. Serem kan? Iya, aku sempet baca-baca berita gitu. Kayak dikasih challenge gitu atau enggak diapain terus loncat gitu-gitu kan serem. Loncat dari mana? Ada di berita nggak sih? Pernah dengar nggak sih yang pokoknya dijorokin atau diapain gitu, kecebur kayak gitu-gitu. Kecebur atau metong? Nah, itu dia jadinya agak-agak bermasalah. Gitu. Makanya deg-degan kan gitu. Ada juga kan aku baca berita dikasih challenge, kita kasih uang segini tapi lo lompat mau nggak gitu-gitu tau nggak? Makanya aku selalu ingetin, please kalau ketemu sama temen yang kira-kira nyuruhnya yang enggak udah bilang aja nggak mau, nggak boleh sama mama gitu aja. Tapi harusnya gimana ya Bun biar dia juga asik dan terbuka gitu sama kita? Ya, mungkin gini kali ya, kalau anak-anak curhat mungkin kita nggak perlu ngejudge mereka bahwa oh jangan lo, awas lo, ntar kamu gini-gini, jangan. Jadi benar-benar oh gitu ya nak ya, oh gitu ya nak ya, asik ya, oh ya, ya tapi ada loh kejadian di sini nih, kalau misalnya gini nanti bakal begini nih, konsekuensinya begini nih. Gitu. Jadi mereka akan dibuat untuk berpikir sendiri. Pelan-pelan lah ya. Pelan-pelan dikasih konsekuensi. Kamu mau begini, nanti konsekuensinya begini. Kamu begitu, konsekuensinya begitu. Kalau message yang harus kita sampaikan ke anak kira-kira supaya dia nggak keluar jalur apa gitu. Kalau orang tua aku kan, kamu boleh ngapain yang kamu suka asal jaga nama baik keluarga. Kayak gitu. Ya kalau di mereka lakunya diem-diem, yang penting kan ngejagain, yang penting nggak ketahuan. Gimana dong? Yang penting keluarga gue kan nggak tahu. Yang penting gue ngelakuinnya dalam kamar mandi atau dalam rumah, yang orang nggak tahu ya kan? Iya ya, selalu ada celah ya kalau misalnya. Iya, cuman kalau gue ya, gue kalau misalnya endingnya kita khawatir anak-anak kenapa, Tuhan akhirnya doa. Tuhan titip ya, jagain, udah gitu aja. Iya sih. Makanya kalau aku dengar cerita dari teman-teman tuh kayak, aduh aku masih deg-degan terus ya, tiap hari berdoa sih gitu. Supaya dijagain. Allah. Itu mau nggak mau gitu ya. Iya benar. Nah anak-anak ini lebih terbuka ke bapaknya atau ibunya? Jadi tuh kita tuh suka ngorek-ngorek saat makan malam bareng gitu loh. Jadi kalau lagi makan bareng pasti harus bareng-bareng kan. Nah biasanya papanya tuh yang suka mancing. Gimana tadi di sekolah gini. Nah nanti dia lama-lama cerita tuh kan, kalau cerita lagi cepet-cepetnya tuh ngomongnya semua cerita, akunya tinggal dengerin aja gitu. Papanya yang jago mancing soalnya. Kalau misalnya aku tanya, mancing keributan lo nggak? Mamanya mancing keributan. Kalau aku tanya tuh sama aja, biasa aja gitu jawabnya. Gimana di sekolah? Ya gitu-gitu aja gitu. Kalau papahnya nanya bisa tuh langsung cerita semuanya gitu. Jadi mamanya dia tinggal dengerin aja. Oh, berarti sama cowok kali lebih konflik kali ya? Kayaknya gitu deh. Terus papanya kan bisa mancing ngomong-ngomongnya gitu supaya jadi dia cerita semuanya. Kayaknya aku nggak jago untuk... Oh, berarti tugas bapaknya dong itu ya? Bapaknya sih. Mamanya cuma tinggal dengerin sama nasehatin. Itu yang bikin dia nggak mau terbuka ya, mamanya tukang nasehatin. Nah, mungkin karena mamanya itu kan kayaknya gue penjahat nih, dia nasehatin terus ya kan. Jadi kayaknya mendingan daripada gue dimarahin, takut gue. Nah, memang sebenarnya sebagai orang tua tuh kita harus membiarkan anak tuh lebih terbuka supaya kita, makanya nggak boleh ngejudge. Jadi benar-benar yang oh asik ya, oh terus gimana? Iya seru sih. Ya? Ih, itu ya, wow. Tapi gini, Bunda punya temen nih.
Kemarin dia, wah mereka mabok nih gitu. Dia jatuh matanya copot. Nah, Iya. Dikasih tahu sampelnya. Sampel-sampelnya aja, perkara mereka misalnya tiba-tiba ngapain gitu, udah kita serahin aja sama Allah. Tapi kita kasih contoh-contoh kasus yang terjadi. Kalau perlu orangnya gue datengin. Nah ini loh yang matanya waktu itu udah cerita matanya copot nih gitu. Kalau aku tuh kadang kayak ngeliatin video gitu loh. Ada nih kejadian di sini anak gini gitu doang. Nah nggak apa-apa, yang penting ada contoh-contoh kasus kan. Iya. Yang kita bisa ambil value-nya supaya mereka bisa menelaah, menganalisa kan gitu kan. Bener. Gitu. Bener banget. Nah, kalau ini anak umur 12 tahun ya, udah mulai naksir nggak? Nah itu dia orangnya yang pertama tuh introvert banget, yang kedua ekstrovert, yang kedua malah 7 tahun udah naksir. Yang pertama malah malu-malu. Itu kayaknya ya ada sih mah yang bilang aku pokoknya tertarik gitu. Cuma Junanya gimana? Masih anak pertama. Ya udahlah biarin aja gitu. Cuek, cool banget, bener-bener cool banget anaknya gitu. Lu nggak nanya, kamu taksir sayang gitu? Nggak pernah nanya ya? Sempat mancing-mancing sih gitu. Dia sempat sebut nama gitu, tapi malu-malu terus nggak mau cerita lagi. Harusnya kalau sebut nama, cakep ya. Kenapa senang? Cakep ya. Gimana sih rasanya senang? Enak ya. Makanya Iya, tapi nggak boleh yang kayak yang awas ya nanti kamu. Ya itu udah pasti anak akan takut untuk bercerita kan gitu. Kayaknya nanti aku pancing-pancing. Selama ini masih mancingnya soal sekolah kayak gitu-gitu, belum mancing ke cewek sih. Kalau yang pertama yang kedua nggak usah diceritain, udah cerita duluan. Terkayak dulu zaman TK lu bawa temennya cewek tiap hari bawa itu yang sama. Terus tiap hari ini cewek dibawa terus ke rumah kipiye gitu. Tapi nggak ngapa-ngapain, cuma jadi mbak-mbaknya yang ngasuh-ngasuhnya itu jadi tiap hari main berempat itu. Mbak-mbaknya sama dua anak Sidul sama si cewek ini gitu. Mainnya ngapain lu? Main aja main lari terus kayak bisa main apa kayak gitu loh. Lucu banget. Di rumah tuh tiap hari dibawa ke rumah. Apa gue ngakak ini sih dulu lucu banget sih kecil-kecil ini gitu. Gitu sih zaman kecil udah gue liatin aja gitu. Tapi nggak karena mungkin gue nggak awas lo nggak gitu-gitu. Yes, jadi nggak, mereka lebih akhirnya mereka bisa terbuka juga sama gue. Dibolehin pacaran kapan tuh, Bon? SMA lulus. Kan gue sempat mengalami yang namanya pisah sama anak. Jadi ya memang pada saat mereka naksir-naksiran di era berikutnya udah remaja itu gue nggak ngalamin karena gue udah pisah sama mereka kan. Sempat nggak ketemu mereka gitu. Lu pernah nggak pisah sama anak? Berapa lama lu pisah sama anak? Nggak ketemu anak? Nggak ketemu anak tuh kalau syuting film kan waktu itu di Solo bisa 20 hari. Bisa kayak sebulan gitu, tapi dianya yang nyusulnya nggak sebulan deh, berarti seminggu, paling lama 20 hari. Paling lama 20 hari. Rasanya pisah sama anak lo gimana 20 hari? Aduh, pusing. Video call terus, tiap malam, tiap break video call gitu. Pusing banget lah karena kan seneng nyium aromanya ya, peluk, cium. Aroma gitu. kecut apa aroma manis? Kecut manis semuanya. Seneng ngusel-ngusel gitu. Lo nggak mau punya anak lagi ya? Enggak sih, udah sih alhamdulillah. Ya maksudnya kalau dikasih alhamdulillah, tapi kalau misalnya ini kayaknya 2 aja sih. Soalnya suami bilang udah rame ya gitu. Bentar lagi sepi. Tadinya aku sempat ini sih Bun, sempat hamil kan waktu yang zaman-zaman 2021, tapi nggak berkembang. Tadinya sempat pengen nih, pengen anak ketiga cewek gitu. Ternyata nggak berkembang. Udah. Jadi aku 2 kali ya? tuh nggak berkembang sebelum si Abang Juna sama setelah Kai. Itu karena kayaknya emang nggak tahu deh, kata dokter kan kayak gitu emang lagi nggak bagus aja bibitnya. Gitu. Ya berarti emang takdirnya adalah 2 ya. Kayaknya 2 sih. Iya. Nah di antara lo sama Tian nih pernah berdebat nggak bagaimana cara pengasuhan anak? Misalnya siapa jadi bad cop, siapa jadi good cop, polisi baik, polisi jahat lah gitu. Kalau aku mah udah nurut aja lah sama Tian, maksudnya dia kayaknya lebih ngerti ya yang terbaik buat anak-anak, jadi aku udah nurut aja. Soalnya kalau misalnya si Tian nanti nyuruhnya A, terus aku malah nyuruhnya B kan jadi bingung anak-anak. Iya. Jadi sejauh itu baik aku nurut. Oh berarti lo biarin aja bapak yang ngomong apa gitu ya? Biarin aja. Cuma memang kadang gantian, kadang Tian yang negor, kadang aku yang negor gitu. Oh, jadi kompak nih ya? Iya. Lo yang negur deh. Lo yang negur deh. Kasih tahu, nanti aku bakal tegur ya, soalnya nih Juna nggak boleh gini, nggak boleh berantakan nih, dia harus rapiin sendiri.
Iya, aku ngikut aja gitu. Enak kalau punya partner yang kompak ya. Nah, pernah nggak kalian berdua ini ngeliat anak, terus kalian menangkap sebuah pelajaran baru? Jadi misalnya, ternyata ada apa ya yang bisa diambil dari pelajaran dari peristiwa ini anak nih? Ada nggak? Misalnya kayak, ternyata dia nolong orang yang buta tuh. Lo belum pernah nolong orang buta, misalnya gitu loh. Oh gitu, pelajarannya ya. Kalau yang kecil, aku tuh kalau ditanya malah lupa loh apa ya. kayak gue misalnya dulu zaman gue belum terlalu ketuhan banget gitu. Si Dul pernah ngomong gini waktu ada orang yang jahat lah sama gue gitu ya. Terus dia cuman anak kecil umur 6 tahun cuma bilang gini, Bunda nggak usah marah ya, nggak usah dendam, nggak usah balas ya, nanti Allah yang balas. Hah? Gue langsung wow. Kayak gitu, pelajaran-pelajaran yang gue akan belajar dari anak gue. Gila nih, anak kecil 6 tahun udah ngomong kayak gini, tenang, maksudnya ibaratnya lo serahin aja sama Tuhan gitu. Gak usah balas, gak usah dendam, pokoknya gak usah marah, nanti Allah yang akan balas. Itu ngemulut dari anak umur 6 tahun udah ngomong kayak gitu. Iya, kalau aku sih yang aku kaget banget, dia tuh emang senang kayak ngafalin nama-nama Allah, terus dia tuh rajin belajar ngaji segala macam padahal dia masih kecil. Itu yang bikin aku jadi terketuk untuk aku tuh anak aku nih udah mulai seneng sama pelajaran-pelajaran mendalami agama segala macam. Aku juga nggak boleh kalah, maksudnya aku harus bisa yang ngajarin dia kayak gitu-gitu sih, Bun. Oh gitu. Lo bisa alif bata? Bisa. Oh, bisa. Jangan sampai anak lebih jago dari kita. Nah, ajarin mak dong. Bisa lah ya. Cuma dia maksudnya tulisannya bagus banget, Bun. Aku tuh kaget gitu. Kalau misalnya baca, aku bisa. Cuma untuk nulis nggak sejago dia. Dia tuh bener-bener setiap hari tuh ngisi satu halaman gitu sambil bikin pelajaran gini-gini. Ya. Wow. Anak yang pertama tuh. Kalau yang kedua nggak ada pelajaran. Anak yang kedua sering ketularan kakaknya. Jadi ikut-ikut hafal juga kayak periodic table, kayak nama-nama ikan, nama-nama dinosaurus, nama-nama apa dihafalin ngikutin kakaknya. Begitu. Emang nama-nama dinosaurus T-Rex, apalagi tuh? Ada banyak banget, Bun, ternyata. Banyak banget. Nama-nama ikan hiu juga kan macam-macam. Jadi dia hafalin, terus kan dia fotografi. Ngapain hiu? Iya, terus dia photographic memorinya bagus banget yang kayak wow, Juna kamu berbakat banget ya sampai detail-detail gitu. Terus kadang dia kalau misalnya kita ke toko buku atau apa, ini sebenarnya ini yang di buku ini petanya salah nih, harusnya sebelah sini pulau ini. Wih, Juna hebat juga ya gitu. Kayak nama-nama gedung tertinggi, Burj Khalifa, detailnya dia tuh ngafal banget gitu. Kayak wow gitu. Ya bangga juga sih. Oke, ini Titi apakah seorang ibu yang gampang jealous nggak? Misalnya anak-anak lebih dekat sama Tian atau lebih dekat sama neneknya atau mungkin sama mbak ART di rumah? Iya pernah loh. Momen-momen itu tuh anak aku yang kedua 3 tahun waktu itu dia. Terus kalau udah malam nih jam 9, setengah 10, dadah. Kayak abis main ke rumah tetangga, dadain aku terus ke lantai 3. Tidur sama mbaknya, maunya tidurnya sama mbaknya. Iya aku langsung sedih, soalnya aku kan pengen ngusel-ngusel kan. Ada momennya tuh beberapa bulan kayak gitu. Dadah gitu. Dia tidur sama mbaknya, mamanya dicuekin. Lo jealous ya? Jealous banget. Karena kan pengennya sama aku. Makanya aku tuh ngerasa aduh nyes banget gitu. Anak aku lebih deket sama orang lain gitu. Kayaknya mungkin karena waktu itu aku lagi syuting lama banget sih, sinetron gitu. Berapa bulan? 10 bulan deh kayaknya. 10 bulan. Apa kabar Maya Estianti 7 tahun? Lama say. Gak kebayang sih, Bun. Itu aja lama aja kayak aduh udah sedih banget gitu. Berarti terlama lo adalah karena syuting sinetron. Sebenarnya ya? Kalau syuting sinetron kan, jadi aku pulang jam 10 malam, tuh dia udah pada tidur. Pagi lagi pada sekolah, kayak gitu. Jadi kita ketemunya tuh benar-benar pas aku lagi meluk malam tidur aja gitu. Sama pagi sih, pas persiapan mereka sekolah gitu. Karena aku pergi syuting lagi kan jam 10 pagi kan, jam 9 pagi gitu. Cuma hitungannya ya baru bisa main-main sama mereka Sabtu Minggu gitu. Jadi, tapi kan tetap aja jadinya dia ada kayak lama sama ininya, babysitternya. Tapi yang waktu 3 tahun itu sih sebenarnya masih playgroup sih gitu. Masih kecil banget ya. Kalau yang gede yang
nggak ketemu ya? Yang gede iya sekolah gitu. Oke. Bunda 7 tahun. 7 tahun? Aku 10 bulan, Bunda 7 tahun. Berarti Bunda tuh kayak Akila loh di karakter film aku yang baru. Oh ya? Air Mata di Ujung Sajadah. Tapi ini udah yang kedua. Jadi Akila itu dia nggak tahu kalau ternyata anaknya itu masih hidup. Jadi dia dipisahkan sama mamahnya. Waktu lahiran itu mamanya bilang anaknya udah meninggal. Oh gitu. Jadi dia nggak tahu kalau ternyata anaknya tuh masih hidup gitu. Bentar. Ini Akila tuh berarti dia apa? Ini film? Film. Apa? Film Air Mata di Ujung Sajadah. Ujung Sajadah. Ya, yang kedua. Ini yang kedua. Lo sebagai? Aku sebagai Akila. Oh jadi lo yang kehilangan anak? Aku yang kehilangan harusnya anak. Gue yang main. Gue lebih memahami 7 tahun gimana pisah sama anak. Iya, kalau Citra Kirana berperan sebagai Yumna. Dia ibu angkatnya. Jadi dia membesarkan anaknya selama 7 tahun. Jadi udah deket juga Bun. Dan dia susah memiliki anak gitu. Makanya dia seneng banget dapat Baskara ini gitu. Jadi aku sebagai Akila aku bingung dong. Masa aku memisahkan ikatan yang udah kuat juga antara ibu angkat dan Baskara kan. Jadi aku kayak ngejaga perasaan mereka di Air Mata di Ujung Sajadah 1. Aku merelakan diasuh sama Yumna dan Arif yang diperankan Fedi Nuril. Tapi kalau yang di Air Mata di Ujung Sajadah 2 ini bedanya sesuatu yang belum diceritakan setelah Akila merelakan anaknya diasuh sama Yumna dan Arif. Oh jadi ini lanjutan dari yang pertama. Yang pertama kan nggak diceritain pada saat dia merelakan itu. Iya, dan anaknya kan juga belum tahu kalau dia bukan anak kandung dari Yumna. Gitu. Jadi yang kedua ini cerita lanjutannya setelah merelakan anaknya 3 tahun. Tapi Fedi Nuril nggak poligami di sini kan? Fedi Nuril malah di sini diceritakannya poliandri. Apa? Ceritanya koma dan meninggal. Makanya dramanya dimulai dari situ. Aku pengen make sure anakku baik-baik aja nih di sana gitu. Kan kalau seorang ayahnya meninggal kan pasti ada ketimpangan juga kan. Finansial. Dari segi waktu, dari segi apa, ibunya jadi harus pontang-panting. Jadi dramanya di situ. Cuma Yumna ngerasa, wah, jangan-jangan kamu merebut anakku lagi. Gitu. Bunda kalau jadi Akila gimana coba? Kalau jadi karakter Akila yang anaknya jauh nggak ini. Seandainya gue jadi Akila di karakter misalnya gue jadi Akila ya. Akila itu kan berarti anaknya pada saat aku ngelahirin, anaknya hilang dianggap meninggal. Iya. Terus tiba-tiba tahu bahwa anaknya sudah diasuh orang lain. Terus sudah terlanjur sayang. Anaknya orang lain ini sudah terlanjur sayang. Ya, gue akan kompakan sama si ibu itu sih. Tapi sembari gue akan bilang bahwa boleh nggak aku asuh kembali karena ini kan anak aku. Iya. Karena kan hak. Kita ngomongin hak nih ya kan. Tapi sembari aku juga tidak langsung memutus hubungan dengan si anak ini karena memang itu adalah ibu keduanya dia. Iya. Si Yumna sih ada dialog. Aku juga membesarkan dia dengan penuh keringat dan air mata. Kalau Akila bilang dia adalah darah dagingku. Gitu. Iya. Makanya kita kalau ibaratnya kalau ada apa tuh kalau teamwork sebagai orang tua co-parenting. Nah, gue pasti akan jatuhnya ke co-parenting. Gue akan berterima kasih banget bahwa lo sudah membicarakan anak gue, tapi boleh nggak gue ada di situ juga. Tapi anaknya berarti jangan dikasih tahu. Kasih tahu dong. Kasih tahu. Karena nggak. Sekarang gini kalau orang bukannya nanti dikasih tahu pas udah gede aja, udah umur. Paling nggak dikasih tahu bahwa ini ada dua ibu loh. Nah, nanti begitu udah gede udah tahu nih ya kan. Kalau udah gede kan udah paling nggak ini ibu kamu juga. Ini ibu kan dia bingung nih. Oh ibu aku udah 2 tuh ya kan. Iya. Tapi kan paling tidak sudah dibiasakan boleh nggak aku di sini juga co-parenting sama kamu. Jadi kalau kamu pergi kemana boleh nggak titipin ke aku. Gitu. Jadi dibiasakan kalau gue ya. Kalau nggak mau dia gue berantemin. Pengadilan kita tes DNA. Kalau gue kan sinting dikit. Masalahnya si Akila tinggalnya di Jakarta. Dia di Solo gitu. Sekolahnya udah di Solo segala macam. Makanya direlain di Air Mata di Ujung Sajadah 1. Nah yang kedua nih nggak tahu direlain. Oke, kalau gue mau berantemin sih maknya sih. Kalau dia nggak mau kasih balikinnya. Nanti yang ketiga tuh baik gue yang main. Aku kita fight di pengadilan. Gitu, Bunda kan? berarti nanti ikut jadi bintang tamu ya. Cameo. 7 tahun kan sama ya. Ya kan itu kalau gue ya. Iya. Maksudnya kalau dia baik-baik nggak bisa dikasih tahu bahwa boleh nggak aku sebagai co-parenting sebagai ibu ya kan.
Kalau dia nggak mau ya kita fight lah di pengadilan. Tapi dia kan khawatir juga, takut direbut beneran kan. Nah, tapi kan secara hak kan Iya sih. dia nggak punya surat adopsi. Nggak punya. Nah, secara hukum udah kalah dia kan. Nah, dia ngomongin hukum nih kita nih. Ya kan? Makanya gue bilang fight di pengadilan kita nih. Ya kan? Dia nggak ada surat adopsi ya kan. Dia kan ngambil anak orang. Cuma masalahnya anaknya udah 7 tahun bareng dia, pasti nggak akan mau main gitu aja. Pasti berat banget untuk jadinya sama Akila. Gue racun ibunya. Bunda ekstrim. Gak mungkin lah kan. Ya kalau emang susah ya pasti gue akan pasti gue akan kita kan nggak mungkin ngajak berantem perempuan lain ya. Kita maunya kan baik-baik aja. Apalagi kita ada kebutuhan untuk ambil balik si anak. Ya kita akan kalau gue sebagai si Akila ya gue akan berterima kasih karena ya biar bagaimanapun dia yang membesarkan si anak ini kan. Paling nggak tolong boleh kita co-parenting yang baik ya gitu. Iya, apalagi Akila sebatang kara ya Bun. Nggak punya suami, nggak punya papa mama, hidupnya sendiri. Iya, makanya. Kan lo enak ada gue nanti bisa bantuin lo juga ya kan. Jadi ada 2 ibu yang masih harus di brainwash seperti itu ya kan. Iya, benar. Nanti perkara anaknya ngikut siapa ya itu terserah gitu kan. Iya sih. Itu kalau coba kita kasih tahu nanti untuk yang air mata di ujung saja ada 3. Ajak gua berantemin di pengadilan. Jadi pengacaranya. Kita tes DNA, jangan takut tes DNA. Tapi pas di tes DNA bukan anak laki. Plot twist banget yang ketiga. Kita tes di Singapura luar negeri, ya kan? Kok jadi ngomongin kasus orang ya? Oke, apa sih di film Air Mata di Ujung Saja? Ini kan pertama udah bagus nih ya kan, udah sukses banget ya. Nah, ini kan ceritanya tentang yang pada saat dia merelakan melepaskan anaknya ini. Iya. Apa yang membuat ini menjadi semakin menarik? Ini lebih mengharu biru lagi. Lebih nangis-nangis lagi? Lebih nangis lagi, lebih haru biru, lebih dilematis lagi, dan ada karakter baru, adiknya Arif. Namanya Fatan. Arif itu adalah suami si berarti si Arif itu suaminya adiknya Yuna. si bapak angkatnya ya? Jadi kan Citra Kirana sama Fedi Nuril gitu. Iya, kan. maksudnya adiknya bapak angkat ya kan? Benar. Nah itu dia tiba-tiba muncul membawa satu drama lagi gitu. Itu diperankan Dava Wardana, anaknya Mbak Marini Zumarnis. Oke. Kenapa dia bengkerok juga tuh? Kayaknya dia kan harusnya menjaga Baskara kan, tapi dia malah sepertinya berpihak sama Akila. Makanya itu yang jadi lebih dilematis lagi dan lebih dramatis lagi. Jadi ini udah sedih, dramatis, penuh plot twist kayak gitu, Bun. Dan meringis. Dan di sini ada lima yang isi suaranya, maksudnya ada 5 lagu. Kan udah pasti lagu Dawa itu lagu jagoan tuh, Bun. Alhamdulillah dia tuh udah 149 juta ya viewers ya. Listeners ya. 100 juta. 149 juta pendengar. Jadi ya gimana enggak itu meledak menurut TikTok tiap hari Dawa. Tapi itu tetap ada. Terus ada Farel Prayoga, Cinta Untuk Mama, terus ada Mas Yogi ya. Sama ada Unmesh. Jadi soundtracknya 5 lagu. Berharap bisa meledak meledak juga. Mudah-mudahan. Jangan soundtrack lebih meledak dari filmnya ya. Mudah-mudahan filmnya juga meledak, amin. Amin. Nah, gimana caranya lo ngebangun chemistry dengan Fakih Alaidrus yang berperan sebagai anak kamu? Apa tantangannya dan seberapa susahnya membangun chemistry? Enak banget sih, Bun, anaknya pinter banget, aktingnya bagus banget. Oh ya? Disiplin juga, nggak ada tuh telat-telatan. Terus kalau di lokasi, kita tuh sering hangout bareng ke Museum Tumurun, kan syuting di Solo. Ke museum, makan, berenang dia, nemenin dia berenang. Kayak bonding gitu. Sama Citra Kirana juga, sering main sama Atar, anaknya Citra di rumah gitu. Main ke rumahnya Citra gitu. Jadi kita udah kayak deket, akrab banget lah gitu. Citra Kirana bermain sebagai antagonis berarti ya? Enggak ya? Enggak. Dia kan justru kelebihan dari Air Mata di Ujung Sajadah nggak ada yang antagonis. Makanya bikin dilematis. Bikin dilema gitu. Karena kan dua-duanya berhak. Ibu kandung sama ibu angkat dua-duanya berhak gitu. Enggak dong. Enggak, kita ngomongin hukum mana nih? Hukum Tuhan. Hukum Tuhan ibunya lah. Mau ngomongin hukum apa nih? Hukum negara, dia belum ada surat adopsi. Nggak ada sih. Nggak ada kan? Ya udah. Jadi
Akila fight aja nih. Kalau gue jadi dia, ya gue akan berbaikan sama si siapa namanya? Si Tita Kirana siapa namanya? Yumna. Gue akan tetap berbaikan sebagai co-parenting. Iya udah pas lagi demam kan udah diurusin Bun, harus makasih juga sih. Iya. Iya kan maksudnya gue akan berterima kasih, nggak mungkin nggak akan gue kesampingkan karena biar bagaimanapun dia boboknya waktu masih kecil sama Yumna kan gitu loh. Makanya gitu ya, mudah-mudahan deh. Iya. Nah, adegan apa yang paling berkesan selama proses syuting? Jadi kita tuh ada setnya tuh kayaknya sekarang sinematografinya jauh lebih seru. Kita tuh naik kereta uap yang dari tahun 1960-an ya Bun di kota Solo. Dia tuh jalan keliling di kota Solo, itu cantik banget kereta uapnya. Selain itu kita ke Sarangan. Cantik banget kereta uapnya. Bagus, lucu banget. Terus kita ke Sarangan, naik boat segala macam, naik kuda segala macam. Jadi seru banget ya gitu. Bagus sih pemandangannya. Jadi ini settingnya berarti kuno? Di Solo. Enggak tahun sekarang, tapi emang ke Sarangan, kemana-mana, ke museum, kayak gitu-gitu. Tempat-tempat estetik. Kalau yang waktu Air Mata 1 itu kan di zoo Solo yang baru kayak gitu-gitu. Gedung Juang ya, gedung apa sih? Macam-macam sih tempat-tempat indah di Solo. Oke, nah ini kan udah ada Air Mata Sajadah pertama dan Air Mata Sajadah kedua. Yang ketiga ntar gue yang main, oke? Ada Bunda Maya jadi pengacara. Pelajaran hidup apa yang mau disampaikan ke penonton melalui film ini? Tentunya pasti ikhlas ya. Iya. Bagaimana mengikhlaskan pengorbanan ya, ikhlas ya. Apalagi tuh? Keikhlasan, cinta yang sangat besar yang ya sampai harus berkorban gitu. Hidup sendirian demi anak bisa bahagia di sana gitu. Yes, kalau sebagai ibu yang bener ya, biasanya dia akan mengorbankan dirinya supaya melihat anaknya bahagia. Iya, tapi Akilanya jadi kayak pura-pura bahagia hidupnya sehari-hari. Jadi kayak zombie. Sebenarnya dia sedih banget, hatinya hancur. Gitu ya dulu ya? Enggak sih kayaknya. Ya hancur lah pasti awal-awal. Ini beras Akila, Bunda. Iya. Akila kan soalnya sendiri ya. Sebenarnya aku kalau misalnya jadi Akila ya nyari lagi aja. Nah, gue dulu juga sendiri. Aku mikir aku mah kalau jadi Akila ya udahlah nyari lagi. Ya iyalah. Iya gitu. Jadi pelajarannya adalah keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, melepaskan yang harusnya miliknya tapi dilepas kepada yang lain gitu ya. Bener. Sama kalau kita lihat dari Air Mata Dijung Sajadah 1, dia itu kan menikah lari-lari gitu. Maksudnya mereka sambil lari-lari. Saya nikahkan kamu ibu berlari-lari. Menikah lari. Maksudnya kawin lari. Menikah lari-lari tanpa restu ibu. Oke. Akila ini sebenarnya emang sedang menuai, ya maksudnya dia kan nggak dapat restu dari ibunya, langsung main. Nah sama kayak gue juga ya. Ini cerita gue apa gimana sih? Ya serius. Ini cerita Air Mata 1 loh Bun. Ini gue yang udah pisah 7 tahun sama, nggak ada restu ibu, nikah lari, iya juga sih. Tapi akhirnya direstui gitu kan? Iya. Nah Akila gitu. Tapi gue nggak nikah lari juga sih akhirnya, nggak juga. Akhirnya dikawinin juga gitu. Tapi kan mau nggak mau menerima kemauan anak. Tapi kan Akila bedanya si cowoknya lagi pas aku pengen ngasih tahu kalau aku ini hamil, cowoknya tabrakan. Kalau Akila, suaminya tabrakan, kecelakaan motor, lagi beli martabak. Makanya kata netizen yang nonton, itu martabaknya nggak jadi dimakan dong. Iya kan? Ini semua gara-gara martabak gitu. Kan yang jadi cowoknya kan Chris Giana. Waktu kita lagi promo di Kuala Lumpur, kita bikin konten bertiga sama anaknya. Ini gambaran kalau suaminya masih hidup. Ini semua gara-gara martabak. Tapi meninggoy nggak? Meninggoy. Oke. Miris banget makanya. Ya udah berarti tayang mulai kapan nih Air Mata di Ujung Sajadah 2? Insya Allah film Air Mata di Ujung Sajadah 2 akan tayang di bioskop mulai 23 November. Kok 23 November?
Insya Allah film Air Mata di Ujung Sajadah 2 akan tayang 23 Oktober 2025 di bioskop-bioskop kesayangan kalian. Iya. Dan Air Mata di Ujung Sajadah 3 Ada bintang tamu yang Bunda Maya. ada bintang tamunya gue. Jadi tahun depan ya. Doain sukses Bun. Oke, gue doain deh mudah-mudahan film ini meledak dan Amin. mengharu biru dan lagu soundtracknya juga meledak seperti yang Amin. pertama juga ya. Mudah-mudahan. Pokoknya kalau Air Mata di Ujung Sajadah pasti meledak lah ya, insya Allah. Amin. Insya Allah. Dan Bismillah. Bunda makasih Bunda. Seneng banget bisa diajak ke sini. And sukses. Amin, buat Bunda juga keluarga. sukses. Dan anak-anak juga Mudah-mudahan ingat ya. nanti anak-anak aku juga kayak Bunda ya, cantik-cantik banget. Hah? Calon mantu dan mantunya. Gue pikir gue dari anak lo laki kenapa jadi cantik-cantik saya? Enggak, calon mantu. Oh, calon mantu. Calon mantu sama mantunya cantik-cantik banget. Masya Allah, nanti, alhamdulillah, Masya insya Udah Allah, cantik, mudah-mudahan baik. cantik ya, calon mantunya dan menantunya. Nanti aku kenalin nama Bunda kalau udah. Nanti biar calon menantu lu insecure sama maknya juga kan, gila mbaknya cantik banget juga nih kan, gitu loh. Bundanya Pasti lah cantik kalau banget. ibunya cantik, pasti anak-anak nggak mau kalah, pengen dapet yang cantik juga kan, kayak maknya kan. Oh, cantik. Keluarga visual Bun katanya kalau Bunda tuh keluarga. Kalau ibarat endorsement, keluarga endorsement semua nih. Ya wes, thank you so much sudah ngikutin konten kita ya guys ya. And kita doain mudah-mudahan filmnya meledak. Amin. And Titi juga keluarga sama Tian juga Amin. keluarganya juga bahagia terus. Amin, amin. Dan anak-anaknya ingat pritin. Iya, benar. Apalagi masa-masa remaja adalah masa-masa Aku banyak percobaan. nelpon Bunda ya kalau nanya-nanya nanti soal anak. Iya, harus agak lebih kenceng sih. Maksud kenceng dalam arti kalau emang udah mulai agak membahayakan itu harus bener-bener tegas banget. Iya, benar. Karena anak laki harus ditegesin. Kalau Bunda ketika bikin udah overthinking. mulai yang udah mengarah yang ke hal-hal yang aneh-aneh ya. Iya lagi. Gitu. Bismillah. Karena mudah-mudahan Jakarta, lancar. pergaulannya say kan. Iya. Bismillah. Makasih Bismillah, ya Bunda mudah-mudahan selamat. sayang. Amin. Ya udah guys, and kita see you in the next content. Bye bye. Bye.